Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk pembahasan kitab Jurumiyahnya. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas tanda-tanda i'rab, mulai i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab jar, dan i'rab jazm. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas fasal tentang al-mu'robat, yakni lafaz-lafaz yang di-i'rabi. Ini pada hakikatnya menguatkan pada pembahasan kita sebelumnya tentang tanda-tanda i'rab. Oke, langsung saja kita bahas kitab Jurumiyahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun al-mu'robat, fasal tentang lafaz-lafaz yang di-i'rabi. Al-mu'robatu kismani, kismun yu'rabu bil harokati wa kismun yu'rabu bil hurufi. Lafaz-lafaz yang di-i'rabi ini dibagi menjadi dua. Pembagian yang pertama di-i'rabi dengan harokat, pembagian yang kedua di-i'rabi dengan huruf. Faladhi yu'rabu bil harokati arba'atu anwa'in. Lafaz-lafaz yang di-i'rabi dengan harokat ini ada 4 macam. Al-ismul mufradu wa jam'u taksiri wa jam'ul mu'annis salimi wal fi'lul mudhari'u ladzi lam yatasil bi akhiri syai'un. Pertama adalah isim mufrad, kedua jamak taksir, ketiga jamak mu'annas salim, keempat fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bertemu apapun. Kemudian setelah kita tahu bahwa lafaz yang di-i'rabi dengan harokat itu ada 4 macam, kaidahnya wa kulluha turfa'u bi dhammati wa tunsabu bil fatati wa tuhfatu bil kasrati wa tujzamu bisukuni. Semuanya tadi dirofakkan dengan dhamma, dinasabkan dengan fathah, dijarkan dengan kasroh, dijazmkan dengan sukun. Itu kaidah dari pengi'raban harokat pada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari'. Dirofakkan dengan dhammah, dinasabkan dengan fathah, dijarkan dengan kasrah, dijazmkan dengan sukun. Dikecualikan dari kaidah itu, wa kharaja an dzalika salah satu asya, dikecualikan dari kaidah ini tadi 3 perkara. Pertama, jam'ul mu'annats salim yunsabu bil kasrati wal ismul ladzi la yansharifu yufadu bil fathati wal fi'lul mudhari'ul mu'talil akhiri yujzamu bi hadfi akhirih. Jamak mu'annats salim dinasabkan dengan kasroh, kemudian isim ghairu munsharifnya dijarkan dengan fathah, dan fi'il mudhari' mu'tal akhir dengan dijazmkan dengan membuang akhirnya. Saya sudah menyiapkan untuk tabelnya agar lebih mudah difahami. Nah, di sini sudah saya tulis. Pertama adalah i'rab dengan menggunakan harokat. Ada 4 hal ya, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bertemu apapun. Di sini sudah saya tulis. Nomor pertama, isim mufrad dibagi menjadi 2 ya, biar lebih mudah difahami. Isim mufrad yang munsharif atau menerima tanwin, isim mufrad yang tidak menerima tanwin. Yang menerima tanwin kaidahnya dirofakkan dengan dhammah, dinasabkan dengan fathah, dijarkan dengan kasroh, jazmnya tidak ada kalau isim mufrad. Karena apa? Kaidah pertama dulu yang pernah kita bahas bahwa tidak ada isim yang dijazmkan, berarti kosong di sini ya. Dirofakkan dengan dhammah, contohnya ja'a zaitun. Zaitun itu isim mufrad yang munsharif yang bisa menerima tanwin. Zaitun itu berarti 1 zaid. Ja'a sudah datang, siapa zaitun? 1 zaid. 1 zaid telah datang ya. Kemudian dinasabkan dengan fathah, ra'aitu zaitan. Ra'aitu saya sudah melihat, zaitan ing zaid, saya sudah melihat zaid ya. Zaitan ini berarti i'rabnya nasab karena menjadi maf'ul, tandanya fathah karena isim mufrad. Kemudian dijadikan dengan kasrah, contohnya marartu bi zaitin. Bi zaitin ini berarti i'rabnya jar karena kemasukan huruf jar ba ini. Kemudian tanda i'rab jarnya adalah kasroh ya, tanda i'rab jarnya adalah kasroh. Ada yang kedua namanya isim mufrad ghairu munsharif, isim mufrad yang tidak menerima tanwin. Maka untuk i'rab rafa'nya tetap dengan harokat dhammah ya. Contohnya ja'a Ahmadu. Ahmadu ini namanya isim ghairu munsharif. Nah, kalau Ahmadu ini ya, ja'a Ahmadu, ini ilatnya pertama alamiah, nama alamiah. Kemudian ilat yang kedua, dia sama dengan wazan fi'il. Ahmadu ini kan sama dengan wazan fi'il ya, fi'il mudhari' ya. Fi'il mudhari' pakainya mutakalim, ja'a Ahmadu. Maka dia tidak bisa menerima tanwin karena dia punya 2 penyakit. 1 penyakit alamiah, 2 penyakit berupa menyerupai wazan fi'il ya. Maka dia tidak boleh dibaca ja'a Ahmadun, tidak boleh ya.
Terus kemudian yang nasab tandanya fathah, itu Ahmada, seperti itu. Tandanya fathah, tidak Ahmadan, tidak. Kalau ini kan Zaidan, kalau ini kan dun ya, kalau ini du dan da. Kemudian jarnya ini tidak kasroh ya, tidak kasroh, ini tadi termasuk pengecualian, yakni isim ghairul munsharif dijarkan dengan fathah. Marartu bi Ahmada ya, marartu bi Ahmada, bukan bi Ahmadin, bukan bi Ahmadi juga bukan, tapi bi Ahmada. Kecuali kalau kemasukan al, kalau kemasukan al nanti bi Ahmadi bacanya. Kemarin ada sedikit yang saya lupakan, bahwa hukum ghairul munsharif tidak menerima tanwin ini akan gugur apabila lafadz itu satu kemasukan al, yang kedua apabila diidhofahkan kepada lafadz lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, yang termasuk pengi'raban dengan menggunakan harakat adalah jamak taksir. Jamak taksir itu ada yang munsharif dapat menerima tanwin, terus jamak taksir ghairul munsharif yang tidak dapat menerima tanwin. Kaidahnya tadi, rofaknya di dhamma, nasabnya di fathah, kemudian i'rab jarnya dibaca kasroh. Contohnya ja'a rijalun, telah datang sapa rijalun pira-pira wong lanang ya. Berarti rijalun ini i'rabnya adalah rofa. Kenapa rofa? Karena menjadi fa'il. Tandanya apa? Dhammah. Kenapa dhammah? Karena jamak taksir ya, jamak taksir. Kemudian nasabnya dibaca fathah. Contohnya itu rijalan, rijalan i'rabnya apa? Nasab. Kenapa nasab? Karena menjadi maf'ul. Tandanya apa? Fathah. Kenapa fathah? Karena jamak taksir. Rijalan i'rabnya apa? I'rabnya adalah jar. Kenapa jar? Karena kemasukan huruf jar berupa apa ini. Tandanya apa? Tandanya kasroh. Kenapa kasroh? Karena jamak taksir. Ini yang jamak taksir yang munsharif. Terus yang kedua adalah jamak taksir ghairul munsharif yang tidak menerima tanwin. Yang jamak taksir yang tidak menerima tanwin, rofa dan nasabnya ini juga sama, cuma bedanya adalah di i'rab jarnya. Contoh yang i'rab rofaknya, bunia masajidu, bunia dan bangun apa masajidu biro-biro masjid. Ini tidak boleh dibaca masajidun, tidak boleh, karena ini ghairul munsharif tidak menerima tanwin. Ini namanya sighot muntahal jumu, seperti yang kemarin sudah kita bahas ya. Ini namanya satu ilat yang menempati posisi dua ilat ya. Kemudian nasabnya juga sama, masih dibaca fathah. Ra'aitu ningali sapa ingsun masajida ing pira-pira masjid. Tidak boleh masajidan, nggak boleh, karena dia ghairul munsharif. Yang beda hanya pada i'rab jarnya. Kalau jamak taksir munsharif ini kalau jarnya di kasroh birijalin seperti ini. Tapi kalau jamak taksir yang ghairul munsharif ini untuk i'rab jarnya dibaca fathah. Marutu lewatan sapa ingsun bimasa jita, tetemu kelawan pira-pira masjid. Saya berjalan-jalan bertemu dengan beberapa masjid. Ini tidak boleh dibaca masa jidin, tidak boleh ya. Tidak boleh karena dia ghairul munsharif, maka tandanya adalah fathah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah jamak muannats salim. Jamak muannats salim ini kaidahnya tadi dirofakkan dengan dhammah, dinasabkan dengan kasroh, kemudian dijarkan dengan kasroh pula ya. Yang pertama dirofakkan dengan dhammah. Contoh ja'a wis teka sapa al muslimatu, pira-pira muslimat ya. Nah, ini namanya jamak muannats salim, lafaz yang dijamakkan dengan tambahan alif dan ta. Berarti al muslimatu i'rabnya apa? Rofa. Kenapa rofa? Karena menjadi fa'il. Oh, maaf ini kurang tak ya. Ja'at gitu ya. Ja'at al muslimatu, ja'at wis teka sapa al muslimatu, pira-pira wong wadon muslimat. Berarti al muslimatu ini i'rabnya apa? I'rabnya adalah rofa. Kenapa rofa? Karena menjadi fa'il. Tandanya apa? Tandanya dhammah. Kenapa dhammah? Karena jamak muannats salim ya. Kemudian tadi kaidahnya mestinya dinasabkan dengan fathah, tapi kalau jamak muannats salim ini tidak dinasabkan dengan fathah, namun dengan menggunakan kasroh. Contohnya ra'aitu al muslimati, seperti itu. Saya melihat beberapa muslimat. Berarti al muslimat ini adalah i'rabnya nasab. Kenapa nasab? Karena menjadi maf'ul. Tanda nasabnya apa? Kasroh. Kenapa kasroh? Karena jamak muannats
salim. Kemudian dijarkan masih sama kaidahnya, dijarkan dengan kasroh, maratu bil muslimati, seperti itu ya. Bil muslimati irobnya apa? Irobnya jar. Kenapa jar? Kemasukan huruf jar berupa ba. Tanda irob jarnya apa? Kasroh. Kenapa kasroh? Karena jamak muannas salim. Dan yang terakhir adalah fi'il mudhari yang sahih akhirnya, dan akhirnya tidak bertemu apapun. Ini kaidahnya masih sama, dirafakkan dengan doma, dinasabkan dengan fathah, kemudian jarnya kosong karena tidak ada fi'il yang dijarkan ya, kemudian dijazmkan dengan menggunakan sukun. Contoh yang i'rab rafa yadribu itu berarti fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu ketika tidak ada amil nasab dan jazmnya, maka dia selalu di'irabi dengan i'rab rafa, tandanya doma ini, yadribu bu ini ya. Kemudian nasabnya dibaca fathah, ini apabila kemasukan amil nasab. Yadribu ini kalau kemasukan amil nasab, ini contoh amil nasabnya an, menjadi ayat riba, seperti ini. Kemudian jarnya kosong karena tidak ada fi'il yang dijarkan. Terus kemudian jazmnya ini disukun. Contoh kemasukan amil jazm berupa lam, menjazmkan satu fi'il, lam yadrib, seperti ini, disukun seperti ini. Ada namanya fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Mu'tal akhir itu berarti akhirnya berupa wawu atau ya ya. Contoh seperti yarmi. Yarmi ini i'rab rafa'nya di dhamma, kemudian i'rab nasabnya di fathah, i'rab jazmnya dengan membuang. Kalau yarmi ini berarti dhammahnya muqaddar, dikira-kirakan pada ya-nya. Kemudian nasabnya dibaca fathah, kemasukan amil nasab menjadi ayarmia, seperti itu. Dan i'rab jazmnya ini tidak disukun tapi dibuang ya-nya. Ya-nya ini dibuang, ya-nya yang akhir dibuang. Masukkan amil jazm menjadi lam yarmi. Inilah tadi i'rab dengan menggunakan harokat. Jumlahnya ada 4, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari yang akhirnya tidak bertemu apapun ya. Jadi kalau tanda-tanda i'rab seperti ini agak lama untuk menghafalkannya, harus dengan metode sedikit demi sedikit, dan setiap hari harus dilalar, harus diingat-ingat terus. Kalau tidak, maka akan sulit, sampai akan hafal tanda-tanda i'rab, mulai i'rab rafa, nasab, jar, dan jazm. Oke, kita lanjutkan. Waladhi yu'rabu bil hurufi al-arba'ah. Kemudian lafaz-lafaz yang di'irabi dengan huruf ini jumlahnya juga ada 4 ya. Yang di'irabi dengan harokat ini ada 4. Kemudian yang di'irabi dengan huruf juga ada 4. Pertama isim tasniyah, 2 jamak mudzakkar salim, 3 asmaul khamsah, 4 afalul khamsah. Afalul khamsah itu yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Fa'ama tasniyah faturfa'u bil alifi wa tunsabu wa tuhfatu bil ya'i. Kalau isim tasniyah dirafa'kan dengan alif, dinasabkan dan dijarkan dengan ya. Jamak mudzakkar salim fayurfa'u bil wawi wa yunsabu wa yufatu bil ya'i. Dirafa'kan dengan wawu, dinasabkan dan dijarkan dengan ya. Kalau asmaul khamsah faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tuhfatu bil ya'i. Dirafa'kan dengan wawu, dinasabkan dengan alif, dijarkan dengan ya. Wa afalul khamsah, dan afalul khamsah ini dirafa'kan dengan nun, dinasabkan dan dijazmkan dengan membuangnya ya, dengan membuangnya. Sudah saya sediakan untuk kolomnya juga. I'rab dengan menggunakan huruf ada 4. 1 isim tasniyah, isim yang menunjukkan makna 2 ya. Kemudian jamak mudzakkar salim, yakni lafaz yang dijamakkan dengan wawu nun apabila rafa, ya nun apabila nasab dan jar. Asmaul khamsah berarti isim 5, abun akun namun famundu. Afalul khamsah berarti fi'il 5, yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'alina. Untuk yang pertama isim tasniyah. Isim tasniyah menunjukkan makna 2. Rafa'nya dengan alif, nasab, jarnya dengan ya. Kalau jazmnya tidak ada isim yang dijazmkan ya, kaidahnya tadi. Contoh yang rafa, ja'a zaidani. Ja'a sudah datang, siapa zaidani? Zaid loro, berarti 2 Zaid telah datang.
Berarti kalau sampai ditanya zaitani i'rabnya apa, rafa tandanya apa, adalah alif ini. Karena kenapa kok alif? Karena isim tasniyah. Ra'aitu zaidaini. Zaidaini ini i'rabnya adalah nasab. Kenapa nasab? Karena menjadi mahful. Tanda i'rab nasabnya apa? Ya. Kenapa ya? Karena isim tasniyah. Jar juga sama. Marartu bizaidaini. Marartu bizaidaini kelawan zaituru. Marartu lewatan sapa ingsun bizaidaini ketemu kelawan zaid loro. Bizaidini i'rabnya apa? Jar. Kenapa jar? Kemasukan huruf jar. Tandanya apa? Ya. Kenapa ya? Karena isim tasniyah. Kalau nasab dan jar ini bedanya ya, bedanya lafadznya sama, bedanya cuma kalau jar itu harus kemasukan huruf jar. Kemudian jamak mudzakkar salim yang kedua, lafadz yang dijamakkan dengan wawu dan nun apabila rafa, ya nun apabila nasab dan jar. Contohnya jaa sudah datang siapa, zaituna, piro-piro zaid ya, piro-piro zaid. Berarti kalau sampai ditanya zaituna i'rabnya apa, i'rabnya rafa, tandanya apa, wawu. Kenapa wawu? Karena jamak mudzakkar salim. Terus ra'aitu zaidina. Ra'aitu zaidina. Ra'aitu ningali sapa ingsun zaidina ing piro-piro zaid. Zaidina i'rabnya apa? I'rab nasab. Kenapa nasab? Karena menjadi maf'ul. Tandanya apa? Ya. Kenapa ya? Karena jamak mudzakkar salim. Begitu pula dengan i'rab jar ya. Bedanya juga sama, kemasukan huruf jar ini tadi. Terus bedanya dengan isim tasniah dan jamak mudzakkar salim seperti yang kemarin sudah kita bahas, bedanya adalah harokat di antara harokat sebelum dan sesudah ya ini. Kalau isim tasniah di fathah dulu baru di kasroh, zaidaini. Kalau jamak mudzakkar salim di kasroh dulu baru di fathah, zaidina, seperti itu. Dan nanti kalau kita praktekkan dalam membaca kitab itu sesuai dengan runtutan kalamnya ya, disesuaikan dengan syakul kalamnya. Ini menuntut tasniah atau jamak seperti itu. Terus yang ketiga asmaul khamsah isim 5. Isim 5 ini berarti nggak bisa dikiaskan ya. Abun, akun, namun, famun itu ya cuma itu saja ya. Contohnya kalau rafa'nya dengan wawu, kemudian nasabnya alif, jarnya dengan ya. Kalau rafa'nya contohnya ja'a abuka. Ja'a wis teko sapa abuka bapak siro. Nah, ini kalau ditanya abuka i'rabnya apa, rafa. Kenapa rafa? Menjadi fa'il, tandanya wawu. Kenapa wawu? Karena asmaul khamsah. Ra'aitu abaka, ini tandanya alif. Maratu bi abika, tandanya ya ya. Bi abika. Terus yang terakhir adalah afalul khamsah. Fi'il 5 yafalani tafalani yafaluna tafaluna dan tafalina. Kalau ini bisa dikiaskan. Yafalani tafalani itu hanya wazan saja. Berarti setiap lafadz yang mengikuti wazan itu namanya afalul khamsah. Rafa'nya menetapkan nun, contohnya yaf'aluna. Kalau yang disamakan dengan yafaluna, setiap fi'il mudhari yang di situ ada wawu jamaknya, berarti yadribuna, yang suruna, dan seterusnya. Kemudian nasabnya ini dengan membuang nun. Membuang nun berarti harus ada amil nasabnya dulu yang ada 10, anan, idan, kailam, kailam, jud, dan seterusnya ya. Contohnya ayyaf'alu, ini berarti kemasukan an ini ya. Amil nasab menjadi ayyaf'alu. Nah, awalnya tidak ada alif, kemudian ditambah alif untuk membedakan antara wawu ataf dengan wawu jamak. Ditambah alif menjadi ayyaf'alu, seperti itu. Kemudian jarnya tidak ada karena tidak ada fi'il yang dijarkan. Kemudian jazmnya dengan membuang nun pula sama ya, menjadi lam yaf'alu, tapi harus kemasukan amil jazm dulu. Amil jazm jumlahnya ada 18 ya. Dalam alam, 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 amr, lam, doa, la, amr, la, doa, in, ma, man, mahma, ayun, mata, ayana, aina, ana, haisuma, kaifama, dan seterusnya jumlahnya ada 18. Nah, ini tadi yang namanya al-mu'robat, lafadz-lafadz yang diirabi dengan huruf dan diirabi dengan harokat. Yang diirabi dengan harokat ada 4, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari. Yang diirabi dengan huruf juga ada 4, isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, asmaul khamsah, dan af'alul khamsah. Jika Anda masih bingung dengan fasal al-mu'robat ini, itu tandanya sampean belum hafal. Kalau sampean sudah hafal tanda-tanda i'rab mulai rafa, nasab, jar, dan jazm, maka pada mu'robat ini sampean tidak akan bingung. Maka sampean harus hafal. Untuk yang tanda-tanda i'rab itu harus hafal.
mulai dari rofa tandanya apa saja, dhamma wa alif nun, nasab tandanya ada 5, fathah alif kasroh ya dan membuang nun, kemudian irob jar tandanya ada 3 ya, kasroh ya dan fathah, jazm ada 2, sukun dan membuang, itu semua harus hafal. Kemudian tempat-tempatnya juga harus hafal. Tadi sudah saya katakan triknya sedikit demi sedikit tiap hari, kemudian dilalar setiap hari. Kalau tidak semacam itu, sampean akan sulit untuk bisa menghafal bab mu'robat ataupun bab tanda-tanda i'rob. Oke, terima kasih. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.